Surat Presiden terkait pemindahan ibu kota Indonesia dibacakan dalam sidang paripurna DPR RI. Selanjutnya surat tersebut akan dibahas dalam rapat pimpinan. Ya, apa saja regulasi yang harus dibahas terkait pemindahan ibu kota? Telah ada Priscila Puspa langsung dari gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Priscila. Vandana dan juga pemirsa, kita ketahui bahwa kemarin Senin 26 Agustus 2019 Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi ibu kota negara Indonesia yang baru adalah di Provinsi Kalimantan Timur. Dan untuk mengetahui bagaimana pasca pengumuman dari Presiden Joko Widodo, maksud kami, apa yang dilakukan dan bagaimana tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat, dan untuk mengetahuinya saya sudah bersama dengan Zainuddin Amali selaku Ketua Komisi 2 DPR RI. Halo, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam semuanya. Pak, ini kemarin sudah kita mendengar ketok palu Provinsi Kalimantan Timur menjadi ibu kota negara yang baru. Nah, ini bagaimana tanggapan dari DPR sendiri, Pak? Ya, pertama saya secara pribadi mengapresiasi ya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Ini sekaligus mematahkan anggapan bahwa pemerintah tidak serius, pengalihan isu dan lain sebagainya. Dengan diumumkannya tempat calon ibu kota baru itu, berarti pemerintah sungguh-sungguh melaksanakan rencananya itu. Nah, kami dari DPR tentu akan siap saja apabila ada penyampaian dari pemerintah. Tentu kami akan bekerja dalam 3 fungsi kami. Kami tidak bisa keluar dari situ, yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pengawasan. Nah, kaitan dengan pemindahan ibu kota atau ibu kota baru, tentu banyak atau ada beberapa undang-undang yang harus mendasari itu. Nah, kami menunggu saja dari pemerintah. Makin cepat pemerintah menyampaikan, makin baik untuk persiapan pelaksanaannya. Oke, berarti menunggu RUU dari pemerintah, apakah merevisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 di mana memang untuk pemindahan ibu kota begitu ya Pak. Dan apakah nanti Kalimantan Timur ini akan berubah seperti DKI Jakarta, daerah khusus ibu kota, atau seperti apa Pak? Ya, kita belum tahu seperti apa ya, tapi saya pribadi membayangkan ini menjadi kota administratif. Karena dia terdiri walaupun dia ada di Kalimantan Timur, tetapi dia berada di 2 kabupaten. Ya, dia ada di Kutai Kartanegara dan Pasir Penajam Utara. Nah, maka sebaiknya dia tidak menjadi bagian dari situ, tetapi dia menjadi satu wilayah administrasi. Seperti apa bentuknya kita tunggu usulan dari pemerintah. Jadi khusus mengurusi tentang ibu kota negara. Berarti belum tentu kepalanya nanti gubernur, tapi bisa juga wali kota begitu ya Pak ya? Ya, bisa saja bentuknya seperti apa. Karena kalau dia tidak muncul sebagai daerah otonomi baru sebagaimana yang disampaikan oleh beberapa kalangan, maka tentu dia harus dalam bentuk apa, kan itu yang kita belum tahu. Nah, dengan demikian maka beberapa aturan, beberapa undang-undang itu harus berubah. Sekarang ibu kota negara kita mendasarkan pada Undang-Undang tahun 2000, Undang-Undang Nomor 29 ya tahun 2007 tentang DKI Jakarta sebagai ibu kota. Nah, kalau pindah ke Kalimantan Timur atau ke 2 kabupaten yang secara spesifik sudah diumumkan itu, nah dia menjadi apa? Itu yang kita lihat. Makanya kami di DPR khususnya ya mempersiapkan diri untuk membahas apa yang akan diusulkan oleh pemerintah. Karena ini bukan hanya undang-undang, bagaimana penganggarannya, bagaimana pengawasan pelaksanaannya. Menurut saya ini harus simultan bisa kita lakukan. Oke, baik. Kalau misalnya RUU sudah diberikan pemerintah, ini estimasi waktunya untuk revisi undang-undang itu berapa lama, Pak? Ya, tergantung berapa undang-undang akan kita revisi. Kan kita belum tahu, maka kita menunggu saja. Pemerintah akan mengajukan undang-undang mana saja yang akan direvisi kaitan dengan ibu kota yang baru ini. Itu. Nah, ini ibu kota sudah ditentukan lokasinya, dan yang lagi menjadi perbincangan hangat mengenai PNS ini, Pak. Nah, ini banyak yang mengatakan jika pindah ibu kota akan ada yang pensiun dini dan seperti ini. Bagaimana untuk langkah ke depannya, Pak? Ya, saya kira kan itu reaksi
awal saja, reaksi awal, ada yang menanggapi secara emosional, tetapi lambat laun orang akan bijak juga menyikapi keputusan dari pemerintah ini. Karena di sana bukan disuruh pindah begitu saja. Saya membayangkan semua ASN yang bekerja di lingkungan kantor-kantor pemerintahan pasti akan disiapkan perumahannya. Itu sehingga mereka bukan pindah begitu saja. Maka perhitungan-perhitungan tentang pemindahan ASN atau aparatur-aparatur lainnya yang akan pindah ke sana, pasti pemerintah sudah menghitung itu semuanya di dalam satu rancangan secara globalnya. Dan ini termasuk alasan-alasan dari kemarin yang sudah disampaikan Pak Jokowi, salah satunya adalah supaya pemerataan ekonomi tidak tertentu pada Pulau Jawa dan juga melihat adanya krisis air juga di Jakarta khususnya dan juga Jawa. Ini bagaimana Pak? Apakah memang alasan yang disampaikan Pak Jokowi sudah tepat pemilihan ibu kota di Kaltim? Ya, saya kira Kalimantan itu adalah tengahnya Indonesia. Maka kalau kita mengambil posisi sentral, maka sudah tepat pemilihannya di Kalimantan. Kemudian ada pertimbangan-pertimbangan tentang bencana. Kan Kalimantan itu kita tahu bahwa gempanya hampir tidak ada ya, sangat minim. Kemudian asap juga itu tidak akan terganggu ya selama ini, dan perhitungan-perhitungan lainnya. Jadi saya kira apa yang sudah diumumkan oleh Pak Jokowi sudah melalui kajian. Konon kabarnya ini sudah 3 tahun ya, dikaji oleh Bappenas dan tim yang ahli. Wacanya sudah lama begitu ya Pak ya? Ya, saya kira sudah. Setelah mendapatkan konfirmasi tentang kajian itu sudah kira-kira pasti, maka baru diumumkan kemarin itu. Nah ini berarti nantinya kalau misal jadi pindah, Jakarta bukan jadi DKI daerah khusus ibu kota atau bagaimana? Apa nanti sepi juga Jakarta begini Pak? Ya, saya kira tidak, malah karena Jakarta ini tetap dia akan tumbuh berkembang sebagai kota ekonomi, pusat bisnis, maka dia akan tetap akan hidup. Bahkan kalau orang mengatakan dia sepi, saya malah mengatakan tidak. Dia akan ramai karena di sinilah pusat bisnis itu. Ada beberapa contoh, misalnya di Amerika kita bisa melihat bahwa pusat pemerintahannya ada di Washington DC, kemudian pusat bisnisnya terpusat di New York, kemudian di Canberra dan Sydney juga begitu, Kuala Lumpur dan Putrajaya. Saya kira banyak di luar kita bisa ambil sebagai contoh. Jadi saya meyakini bahwa Jakarta tetap akan ramai seperti ini, tetapi orang yang berurusan di Jakarta terfokus urusan ekonomi dan bisnis saja. Urusan pemerintahannya dia ke Kalimantan. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk informasi dan waktunya. Dan kita ketahui pemirsa banyak pro kontra, namun memang pemindahan ibu kota ini tidak mudah. Namun kita mengapresiasi langkah dari pemerintah dan kita menunggu rancangan undang-undangnya seperti apa. Dan pastinya nanti Jakarta menjadi pusat bisnis dan Kalimantan Timur maksud kami menjadi pusat pemerintahan. Dan demikian yang dapat kami sampaikan dari gedung DPRD Nusantara 1, kembali ke studio Vandana dan juga Wahyudi.